Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam Bincang Bisnis volume 37. Kalau kemarin kita berbincang-bincang dengan salah satu pengusaha, kali ini kita akan berbincang dengan pakar bisnis dan marketing, juga pakar di industri franchise, yaitu Bapak Joko Kurniawan. Kita akan berbincang-bincang bagaimana menciptakan ide-ide inovatif untuk industri franchise. Inovasi adalah ruhnya sebuah bisnis. Tanpa inovasi, kebanyakan bisnis tidak akan bertahan lama. Karena itu pentingnya melakukan inovasi secara kontinu dan terus-menerus agar bisnis tetap langgeng dan terus disukai oleh konsumen. Nah, inovasi juga perlu langkah-langkah dan perhatian khusus, karena kita tahu bahwa banyak brand-brand yang sangat inovatif namun juga gagal. Contohnya, Kodak adalah pemain yang terlalu inovatif. Waktu itu Kodak meluncurkan produk kamera digital. Namun karena terlalu cepat, masyarakat waktu itu belum begitu aware dengan kamera digital. Akhirnya inovasinya pun gagal. Kita juga ingat bagaimana merek-merek semacam Nokia dan BlackBerry sangat inovasi dan sangat bagus inovasinya ketika diluncurkan. Hampir masyarakat Indonesia menggunakan BlackBerry waktu itu. Namun karena kurangnya inovasi yang terus-menerus, atau mungkin inovasi yang tidak disukai oleh pasar, BlackBerry pun akhirnya tergerus oleh pasar dan dimangsa oleh Android smartphone yang begitu inovatif saat ini. Nah, bagaimana menciptakan ide-ide inovatif yang baik, yang disukai oleh pasar? Mari kita undang Pak Joko untuk berbincang-bincang terkait dengan tema tersebut. Sepertinya Pak Joko sudah hadir bersama kita. Kita langsung undang saja. Ya, selamat sore Pak Joko. Selamat sore Mas Aziri, apa kabar? Sehat nih Pak? Sehat, selalu sehat. Alhamdulillah. Ya Pak Joko, sore ini kita minta waktunya sebentar untuk berbincang-bincang terkait dengan tema kita sore ini, yaitu menciptakan ide-ide yang inovatif untuk industri franchise atau bisnis franchise. Okay. Nah, mungkin sebelum ke situ kita ingin Pak Joko bercerita juga bagaimana menciptakan inovasi dan apa sih pentingnya inovasi dalam sebuah bisnis. Ya, oke. Terima kasih Mas Aziri, terima kasih majalah franchise dalam rangkaian talk show-nya ya. Oke, jadi hari ini saya mau katakan begini. Tentunya saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman ini ya, teman-teman netizen yang bergabung di Instagram majalah franchise dan Joko Kurniawan. Jadi kalau kita bicara tentang inovasi, kenapa sih hari ini kita perlu inovasi? Karena persaingan sudah sangat ketat, begitu. Sesimpel itu. Karena persaingan sudah ketat, maka kita butuh inovasi. Ketika kita tidak ada persaingan, maka kita tidak butuh inovasi. Nah, jadi artinya apa? Bahwa ketika dalam kompetisi produk, ketika produknya itu demikian ketat di market, maka salah satu caranya adalah berinovasi. Inovasinya apa? Inovasi bisa macam-macam, bisa jadi inovasi produk, bisa juga inovasi dalam arti pelayanan, bisa jadi inovasi dalam manajemen, dan inovasi-inovasi yang lain. Tapi pentingnya adalah ketika kita tidak berinovasi, maka market nginget kita itu akan jauh lebih lama. Kenapa? Ya sama kok gitu. Misalkan gini lah, kita menciptakan produk tahu gitu ya. Tahu kan banyak banget. Lalu kita menciptakan produk yang sama juga. Ya market nggak akan ingat sama kita. Kenapa? Karena tahu-tahu sebelumnya pastinya lebih diingat oleh mereka pastinya. Maka kalau kita ingin tahu kita diingat, maka tahu kita mesti dibikin inovatif. Maka jangan heran ketika ada produk yang sekedar produk murah harga 500, tapi dia
inovatif loh. Betul ya? Ada produk namanya tahu. Tahu yang 500 tuh tahu apa Mas Tasiri? Yang sering muter-muter itu? Tahu goreng 500 perak ya. Itu bentuknya bulat, satunya 500 perak. Dan itu ternyata laku juga. Karena apa? Belum pernah ada tahu dinaikkan dalam mobil, digoreng, panas-panas, harganya 500. Begitu. Ya, betul. Ya, Oke, Pak. Ini itu bicara sudah bicara inovasi gitu, Pak. Siap. Nah, di industri franchise ini apakah Pak Joko melihat apakah perlu juga melakukan inovasi baik di sektor bisnis yang skalanya besar maupun kecil? Ya, jadi gini, inovasi itu bukan miliknya perusahaan besar. Inovasi itu miliknya semua orang. Artinya, inovasi itu perusahaan kecil pun bisa melakukan, tetapi bukan inovasi yang benar-benar produk yang benar-benar blue ocean. Kalau kita bicara blue ocean, itu pasti banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan skala besar. Kenapa? Bagaimanapun juga perlu biaya. Ya kan? Artinya gini, contoh. Hari ini belum ada misalnya, let's say kita sebut apa ya, ada satu tanaman baru lah gitu. Tanaman baru, ini daunnya belum pernah ada orang yang memakannya, tiba-tiba ada satu perusahaan yang mengatakan, daun ini bisa menyembuhkan sakit ini. Misalnya begitu. Itu kan sering terjadi di Indonesia. Nah, maka kan dalam mengedukasi pasar, kita butuh tenaga, butuh energi, butuh waktu. Karena apa? Belum pernah terjadi. Tapi seandainya ada sayur bayam yang fungsinya bisa menyembuhkan sakit kepala, seandainya begitu, maka lebih cepat. Nggak perlu edukasi. Karena apa? Oh, itu sayurnya rasanya enak, warnanya hijau. Oh, itu rasanya agak gurih-gurih juga. Nah, orang paham. Tapi kalau saya sebut daun X, ini orang nggak paham, maka butuh edukasi. Karena orang butuh percaya dulu nih. Bener nggak saya minum jamu dari atau makan daun X ini, badan saya makin sehat atau makin sakit? Begitu. Jadi, sekali lagi inovasi itu bukan haknya perusahaan besar. Tapi semua perusahaan besar kecil, bahkan termasuk dalam industri franchise, harus melakukan inovasi. Dan kita catat hari ini, siapa yang melakukan inovasi pasti akan lebih hidup hari ini. Itu nyata banget gitu ya dalam industri franchise. Jadi inovasi ini ruhnya sebuah bisnis, Pak ya. Tanpa inovasi bisnis seperti tidak bernyawa, Pak ya. Yes, betul. Jadi kalau kita lihat lah, kalau kita bicara tentang tadi Mas Tasiri katakan di awal beberapa produk, saya katakan Apple. Kenapa Apple itu bisa hidup sampai hari ini? Ya Apple karena ada inovasi pasti. Nah, dalam dunia franchise, teman-teman netizen yang mau berbisnis franchise atau peluang usaha atau yang lain, ingat bahwa harus melakukan inovasi. Nggak perlu mikir inovasi yang wow, inovasi yang sangat dahsyat, nggak usah. Inovasi hal-hal kecil. Yang penting pokoknya ada inovasinya. Jadi inovasi itu nggak mesti mahal. Gitu. Ya, nggak mesti mahal. Nah, inovasi yang mahal ada nggak? Ada. Contohnya, kalau kita lihat semangka. Semangka itu ada di Taiwan, ada semangka bentuknya kotak. Jadi kalau Mas Tasiri mau ngasih orang semangka bentuk kotak itu bisa dibentuk. Kalau di Indonesia kan bulat, bawahnya susah, ini kotak, jadi kayak parcel. Nah, tapi kan butuh biaya riset yang mendalam gitu. Kita nggak perlu. Contoh, ketika kita jualan tahu, pada umumnya kalau kita bicara tahu nih, nah ini kan kita topiknya inovasi nih ya, inovatif produk untuk bisnis franchise. Saya mau katakan gini, seandainya Anda hari ini mau bisnis tahu apa yang belum pernah ada di market? Kalau Anda katakan tahu petis, pasti udah ada. Kalau Anda katakan tahu isi, pasti sudah ada. Anda katakan tahu pong, itu banyak. Nah sekarang apa isian tahu yang belum pernah ada di market? Tapi bahan dasarnya tetap tahu. Ini inovasi. Mungkin kita ambil produk lain, produk yang isian produk lain, misalnya isian apa misalnya? Let's say saya sebut isian kroket misalnya. Nah, isian kroket dimasukkan dalam tahu. Itu mungkin jadi inovatif. Begitu loh. Kita ingat, ketika kita lihat musimnya dulu, kita lihat donat ya. Semua donat tuh bulat, betul kan? Donat bulat. Lalu tengahnya bolong, betul kan? Lalu dibikin inovasi. Yang dijual sekarang bolongannya aja. Jual donatnya, donat yang tengahnya, donat kecil-kecil, betul ya? Donat mini. Ya, jadi kalau dari sisi perusahaan, itu donat itu kan pasti harus ada pelubangnya. Dilubangin, plak. Nah, yang dilubangin biasanya bingung untuk apa, diputar lagi bikin donat.
lama-lama tetap ada sisa tuh bulatnya dikit. Nah bulatnya itu digoreng tetap jadi donat. Tapi donat nggak yang bukan bolongannya, tapi justru itu donat yang sisa lubangnya itu yang dijual. Nah itu juga inovasi. Jadi Inovasi artinya gitu ya. inovasi itu bicara tentang banyak hal. Perubahan bentuk itu inovasi, perubahan isi itu inovasi, perubahan warna itu juga inovasi. Begitu. Jadi Jadi inovasi itu tidak mesti hal-hal yang revolusioner dan besar, Pak ya. yes, betul, simple Ya. sebenarnya. Nah, Kalau kita lihat dulu ini menarik, Pak. zaman mouse ya, mouse itu pertama yang pakai itu Apple, tapi itu bukan produknya Apple, bukan, itu produknya perusahaan lain. Tapi yang memperkenalkan, yang membuat itu ngetop mouse itu adalah Apple. Jadi Apple tidak melakukan production loh. Apple ngelihat ini ada orang yang bisa bikin mouse, tapi orang-orang pada bingung, mouse ini untuk apa? Nah, Apple ambil itu mouse dan ngetop. Begitu, Pak Zaziri. Oke, tadi menarik cerita tentang inovasi tidak perlu budget yang besar dan tidak perlu hal-hal yang besar. Nah, di bisnis UMKM ya Pak ya, di sektor waralaba juga ada bisnis yang skalanya kecil. Ini bagaimana sih menciptakan ide inovatif yang sederhana dan murah? Gitu? Ya, jadi gini prinsipnya. Prinsipnya Anda mesti keluar dari box Anda. Anda mesti keluar dari kota Anda. Jadi Anda nggak boleh berada dalam kota. Kalau Anda masih di dalam kota, Anda pasti tidak inovatif. Karena Anda akan ikutin tren market. Dalam bahasa kerennya kita sebut bisnis kerumunan. Bisnis rame-rame. Maka kalau semua orang bisnis A, semua bisnis sekarang semua orang bisnis boba. Maka semuanya bisnis boba. Nah, kalau kita ingat talk show beberapa waktu yang lalu dulu, waktu kita pernah talk show atau di pameran franchise, saya pernah katakan, saya teriakkan terus soal yang namanya apa itu dawet. Nah, dawet, cendol. Nah, kalau Pak Zaziri lihat hari ini, Pak Zaziri sebagai pemimpin redaksi pasti lihat banyak sekali dawet yang muncul, betul nggak Pak? Betul. Betul. Ada yang franchise-nya atau BO-nya cuma 5 juta, ada yang 20 juta, macam-macam. Tapi dulu nggak ada. Betul Pak Zaziri ya? Dulu nggak ada. Nah, ini saya katakan, ini inovasi. Inovasi apa? Mengangkat makanan lama, makanan kuno, tapi dengan kemasan gayanya minuman boba yang lagi ngetren. Nah, itu inovasi juga gitu loh. Kenapa? Zaman dulu yang namanya makan cendol pasti pakai gelas. Betul kan ya? Kalaupun dibungkus ya pakai gelas yang plastik, gelasnya blank, sudah ditutup, sudah nggak ada merek, nggak ada apa-apa. Nah, ternyata hari ini ketika dibikin jadi minuman seperti boba, ternyata banyak orang bilang, suka loh. Ternyata suka. Ya kan? Suka banget. Kenapa suka? Karena ternyata lebih enak dibanding minuman yang import. Ternyata begitu. Nah, ini penting Pak Zaziri. Jadi UMKM pun perlu melakukan apa yang namanya inovasi. Jadi jangan takut untuk berinovasi. Karena inovasi itu bukan miliknya perusahaan besar. Inovasi bukan miliknya orang-orang pengusaha besar. Pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan menengah itu bisa melakukan. Begitu. Oke. Itu ada pertanyaan tuh Pak Zaziri. Ada pertanyaan, saya baca dulu ya Pak ya. Itu ada pertanyaan. Baca Pak, ini dari Mbak Dini. Dari cendol inovasinya Pak Joko. Oh iya, oke. Ini berarti usahanya di bidang itu ya, oke. Luar biasa. Nah, ini kalau kita bicara soal cincau, nah cincau ini juga menarik. Nah, kalau kita hanya sekedar jual cincau itu kan makanan murah Pak Zaziri, betul ya? Itu kan kalau kita, orang Jawa ngomong itu cuman godong doang gitu ya. Godong tok, daun saja. Daun direndam, diproses dikit, jadilah cincau. Pertanyaannya, kalau Anda cuma jual cincaunya doang, Anda plastikin, pakai plastik bening, ya jadilah cincau murah. Mahal dikit, market teriak. Tapi kalau Anda jual cincaunya itu, Anda potong yang bagus, Anda potongnya mungkin kotak, suatu saat potongnya segitiga, suatu saat kalau Valentine potongnya bentuknya love, kemudian dikasih warna-warna menarik, sirupnya sirup pakai sirup yang menarik, warna-warnanya menarik, dibikin layer, dikasih susu, jangan pakai sabun saja. Nah, inilah yang namanya inovasi. Begitu. Jadi inovasi itu sebenarnya menarik. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman netizen hari ini di IG
di IG-nya majalah franchise, hari kita bicara inovasi. Nggak berat ngomongan kita hari ini. Bukan inovasi, pakai Pak inovasi strateginya begini. Nggak usah pakai strategi dulu. Kita keluar dari box saja. Keluar dari kebiasaan kita. Saya sering katakan, ganti warna itu juga inovasi. Pertanyaan saya sekarang. Ada nggak tahu goreng pinggir jalan? Ya, tahu goreng pinggir jalan yang dikasih rumput laut? Saya tanya, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Belum ada nih, Pak. Belum ada. Maksudnya gini loh, hari ini saya mau ngomong banyak ide. Yuk, silakan Bapak Ibu catat idenya. Ide itu gratis. Soal Anda mau eksekusi atau tidak. Nggak ada tahu di luar saat ini. Mungkin ada, tapi mungkin belum terekspos ya, atau nggak ada. Tapi menurut saya masih dikit atau nggak ada bahkan. Itu tahu digoreng pakai tepung, tapi tepungnya tuh dicampur rumput laut. Pasti kalau dimakan, pasti lebih enak. Ini inovasi, gitu loh. Atau, yuk, sudah ada belum? Tahu goreng keju. Tahu goreng tapi rasanya keju. Kejunya pakai keju Kraft itu dipotong-potong kecil-kecil, dicampur sama tepungnya, kemudian digoreng. Jadi kalau makan kena potongan keju dikit. Nah, mungkin orang-orang tua bilang nggak enak. Nggak usah pikirin. Betul kan? Target market kita siapa? Kalau target market kita anak muda, ya pikirkan anak muda. Nggak usah mikirin yang tua-tua. Karena yang tua-tua umurnya tinggal dikit gitu ya. Kalau yang muda-muda umurnya masih panjang tuh. Jadi artinya pikirkan target market Anda. Nah kalau, saya ingat banget 2-3 tahun yang lalu saya teriak soal cendol terus. Nah hari ini saya mau teriak lagi nih soal yang lain nih. Yuk, soal apa? Soal cincau. Soal cincau. Soal yuk inovasi soal tahu. Yuk inovasi soal tempe. Yuk inovasi soal pisang. Inovasi pisang terakhir itu hanya pisang madu. Setelah pisang kipas, itu adanya pisang madu. Nah, kenapa berhenti? Lanjut dong. Jangan hanya kipas, jangan madu. Apa dong? Yuk, nggak tahu pisang apa. Silakan aja. Ya, misalnya gitu. Nah, ini namanya inovasi. Inovasi. Nah, kadang-kadang kalau pengusaha itu untuk merangsang ide-ide yang inovatif perlu melakukan apa nih seorang pengusaha, misalkan udah melakukan inovasi, nah ingin melakukan inovasi berikutnya, kira-kira dia harus melakukan apa supaya terus dirangsang ide-idenya? Iya, inovasi lahir ketika Anda jalan-jalan, ketika Anda tenang. Nah, ini simple. Jadi harus jalan-jalan ya Pak ya? Jadi saya selalu katakan, saya nggak harus piknik Pak ya? Betul, saya nggak mau talkshow yang berat-berat. Kalau sama saya bilang, talkshow sama saya ringan-ringan aja lah ya. Tapi Anda dapat sesuatu gitu. Jadi maksudnya Anda nggak usah yang berat-berat, jalan-jalan. Ya. Nah, pertanyaan saya, Anda ini kan di sini para netizen ini pasti pernah jalan-jalan, pasti pernah. Tapi kadang-kadang Anda jalan-jalan fokus pada pemandangan alam. Nah, sesekali jalan-jalan fokus pada makanan. Ketika Anda jalan-jalan ke China, lihat itu ada apa. Jalan-jalan ke Thailand, ada apa. Oh, di Thailand banyak itu kelapa. Nah, di Indonesia belum ada nih bisnis yang kelapa yang inovatif. Kenapa Anda nggak contoh? Anda jalan-jalan lagi. Kemana? Anda lihat tuh, ada apa di sana. Begitu. Itu yang menarik, Pak. Jadi harus banyak jalan-jalan ya untuk mencari ide inovatif tuh harus jalan-jalan ya Pak ya? Betul, Anda mesti jalan-jalan ya. Maka kalau Anda punya tim yang Anda kasih judul research and development atau Anda kasih di business development, tapi kerjaannya cuma Anda suruh dalam ruangan, ya pasti nggak kreatif. Udah pasti. Ya. Maka kenapa perusahaan-perusahaan besar itu kreatif? Karena kantornya dibikin kreatif juga. Betul kan? Kalau kita lihat kantornya Google, itu kreatif. Kantor Google ya? Betul. Nah sekarang nggak cuma Google, banyak perusahaan-perusahaan Indonesia, bahkan salah satu teman saya di Solo kantornya dibikin menarik gitu. Jadi dia bebas berekspresi. Dia kalau meeting itu nggak di ruangan meeting yang kotak, dia meeting kayak ada amphitheater kecilnya, ditata-tata, bisa nonton sambil nonton film, nah gitu. Ini beda gitu. Oke, ini ada pertanyaan Mas Yaziri ya. Oke, ini pertanyaan nih Pak nih. Ya. Kalau yang tadi Bu Dini ya, Bu Dini tadi ambil bisnis cincau. Oke, Anda sedang belajar untuk sedang belajar memahami bisnis. Tapi hati-hati ketika Anda ingin belajar sesungguhnya hanya dengan ngambil franchise biasanya nggak cukup. Karena tidak semua bisnis franchise di Indonesia ternyata bisa Anda jadikan tempat belajar. Itu pastinya. Nah, sekarang Anda bertanya, menurut Bapak apakah kira-kira dengan inovasi yang saya lakukan dengan ketan,
yang bisa laku. Ketannya ketan apa ya? Mbak Dini, bisa jelas nggak Pak? Ketannya ketan apa nih Mbak? Ketan Mbak Dini, berbagai kenapa rasa. nih? Oke, saya mau tanya, ketannya basah atau ketan kering? Nah, kalau di Jawa itu ada ketan kering. Ya ketan serundeng namanya ya. Ketan dikasih serundeng. Selamat sore Pak Rofian, Anda Pak Rofian ya. Ketan serundeng ya. Ada ketan serundeng. Nah, apakah mesti serundeng? Ya enggak dong. Kenapa Anda nggak bikin ketan kremes? Betul? Kenapa Anda nggak bikin ketan misalnya ketan keju atau ketan mozzarella? Nah, gitu Mbak Dini. Jadi Anda harus keluar kembali. Saya katakan bahwa Anda mesti keluar dari box Anda. Ya, keluar dari box Anda. Jangan Anda di dalam box. Karena ketika di dalam box Anda pasti merasa produk Anda itu paling bagus. Produk Anda itu pasti paling inovatif. Produk Anda pasti paling dahsyat. Pasti. Nggak mungkin nggak. Karena apa? Ya karena Anda selalu merasa ini nggak ada yang punya kayak gini. Anda pasti akan bilang gitu. Padahal yang punya banyak. Betul nggak? Jadi kita kadang-kadang terjebak sama itu. Kita terjebak sama pemikiran. Itu sejak zaman kakek saya memang begitu loh. Sejak zaman nenek saya memang begitu. Masa saya mau ngubah? Kualat nanti Pak. Nah, ini. Iya. Jadi kalau untuk jadi pengusaha inovatif tuh harus keluar dari tradisi, dari pemikiran lama. Ya. Betul. Nah, harus berani keluar dari tradisi. Ya. Nah, ada juga kasus nih Pak, inovasi produk-produk yang terlalu inovatif juga kadang-kadang juga nggak selalu laku karena pasar belum membutuhkan atau belum terbiasa. Ini menurut Pak Joko bagaimana nih cara menciptakan produk yang disukai pasar tapi inovatif? Setuju. Jadi gini, kembali tadi pada teori saya di awal. Ketika kita menciptakan produk yang inovatif, itu harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Tepat waktu, tepat sasaran. Harus. Jadi gini loh, jangan ketika kita bicara tahun berapa ya, kurang lebih 98, itu adalah mulai boomnya .com pertama kali, betul ya? .com pertama kali boom. Ya. Lahirlah namanya ada astaga.com kalau nggak salah ya, dan yang lain. Ya. Tapi yang hidup dikit. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa nggak hebat? Padahal sebenarnya .com itu sejak dulu udah ada 98, tapi kenapa kok ngetopnya baru sekarang? Karena dulu internet kecepatannya rendah, lambat, sehingga boro-boro Anda mau buka, males banget. Ya, ingat kita waktu zaman dulu handphone pertama kita masih pakainya GPRS, betul? Masih pakai apa tuh teknologi namanya apa tuh? Saya lupa yang lebih kuno lagi. Jadi kita download data mau tak enter aja nunggunya sambil ditinggal masak nasi goreng aja belum selesai gitu. Nah, berarti kan pas. Jadi artinya waktunya mesti pas. Sasarannya mesti pas untuk siapa? Jangan pernah berinovasi macam-macam untuk orang tua. Karena orang tua nggak suka inovasi. Betul? Maka kantor-kantor modern hari ini sama orang tua diledekin. Diledekin apa? Ngeledekinnya simpel. Uang kerja kok dari rumah. Kan gitu, betul nggak? Betul nggak Pak? Betul. Kerja kok dari rumah. Uang kerja identik luar. Uang kerja kok pakai handphone. Kerja kok masuknya nggak ada jadwal. Nah, ini kan orang-orang kuno, betul kan? Yang saya bilang orang-orang kuno susah gitu. Nah, maka kalau inovasi ya target market inovasinya mesti jelas begitu. Itu, jadi Pak, harus melihat momentum juga Pak ya ketika mengeluarkan inovasi. Betul. Nah, tadi Pak Joko di awal berbicara tentang inovasi itu tidak hanya di produk ya, tapi juga di jasa dan juga di hal-hal yang. Nah, bisa dicerita Pak, untuk yang di jasa dan hal-hal lain itu seperti apa? Ya, inovasi. Ya, kalau kita bicara soal inovasi di jasa itu ya sama, gayanya sama dengan inovasi pada umumnya. Tapi gayanya yang di otak-atik ini pelayanannya. Contoh, nah kalau kita ingat, kalau hari ini Anda jualan es krim, biasa saja, laku nggak? Susah. Anda hari ini jualan gelato, biasa aja, laku nggak? Bisa, tapi kompetisinya banyak. Tapi kalau hari ini Anda jualan gelato, dikasih pengalaman, dikasih kebahagiaan, pasti beda. Nah, itu contoh yang dilakukan oleh beberapa es krim.
kalau Pak Sastri ingat ada es krim Turki, betul? Es krim Ya, Turki itu ada. kalau mau dikasih ke orang, anak kecil nih, misalnya anak kita ajak makan di sana, dikasih es krim pilih mana, udah diisi, dikasih dia, ya kan? Dikasih dia diputar, set, Ya. nangkep nggak dapat lagi, putar. Nah, ingat kita, wah, tapi ada tapinya, jangan Nah, sekadar experience-nya tuh kuat, happiness-nya kuat, tapi produknya nggak enak, ya nggak bisa. hmm. Produknya rasa. Saya selalu katakan dalam bisnis franchise, rasa itu mesti cukup. Saya nggak katakan rasa mesti enak. Rasa itu harus cukup. Nggak perlu yang paling enak, tapi cukup. Begitu. Ya. Tapi juga nggak boleh yang tidak enak. Harus yang cukup. Hmm. Nah, inovasinya di inovasi itu. Inovasi pelayanan. Contoh apa? Nah, kalau inovasi pelayanan, contohnya lagi apa? Misalnya ketika memberikan produk kepada customer, ngasih produknya kan biasanya cuma dikasih silahkan Bu gitu ya. Ada satu ice cream saya ingat di Dubai, itu kalau ngasih ke orang dilempar. Nah, kan aneh gitu kan. Coba kalau orang tua digituin, ini aku nggak beli lagi, kamu Sopan ngawur ya. salah sama orang tua. Nah, tapi kalau sejak awal dimain-mainkan es krimnya diambil, kemudian dilempar-lempar antara si waiter satu, waiter dua, lempar-lemparan es krim. Udah siap, oke? Oke, Mas Sastri siap ya, tangkap ya. Oke, siap, tangannya siap-siap kayak tangkap bola ya, kayak kiper ya. Satu, dua, hop. Nah, ini menyenangkan. Inilah yang kita sebut sebagai inovasi dari sisi pelayanan. Pelayan. Yes. Oke. Gitu. Oke. Ini kan sesuai tema kita, Pak. Memunculkan ide-ide inovatif di franchise industri ya, Pak ya. Nah, Ya, kalau betul. di bisnis franchise nih, Pak, kira-kira dalam menciptakan ide-ide inovatif itu apa perlu melibatkan franchisee itu bagaimana, Pak? Ya, jadi begini. Ketika Anda yang hadir di tempat ini, yang lihat di acara talk show bersama Majalah Franchise ini, tentunya Anda pasti berpikir, kira-kira saya perlu melibatkan franchisee enggak? Kalau Anda hari ini sudah punya franchisee, libatkan mereka. Ketika Anda hari ini belum punya franchisee, Anda franchisor yang sedang mendevelop produk, dan Anda punya 10 orang karyawan, maka 10 orang karyawan di sini Anda harus buat mereka untuk memberikan ide kepada Anda. Harus. Jadi artinya, gunakan banyak kepala, istilah saya. Makin banyak kepala, maka otomatis idenya makin banyak. Jadi jangan pernah berpikir dia itu security loh. Dia itu kan cuman admin. Dia itu kan cuman, jangan cuman. Dia kan cuman sopir. Ya, siapa tahu sopir tiap hari muter, dia ngeliat produk. Anda terlalu berpikir di kantor, mereka punya ide. Jadi bikinlah budaya inovasi di kantor Anda. Ya, caranya gimana? Bikin lomba inovasi. Yuk, tiap bulan silahkan usulkan produk kita itu produk A. Yuk, silahkan ditambah jadi A+, A-, atau A++, atau apa silahkan. Diedit-edit. Nanti dilombakan. Yang menang dapat voucher Carrefour, voucher Giant 500.000 misalnya begitu. Ini yang namanya menciptakan budaya inovasi. Anda sebagai pebisnis, saya ingetin nih, Anda kadang-kadang masih berpikir Anda yang paling pintar. Nah, ini yang nggak boleh. Merasa diri bahwa Anda paling pintar, ini adalah jebakan pertama yang membahayakan bisnis Anda. Karena apa? Orang lain mungkin tidak sepintar Anda, tapi orang lain itu otaknya mungkin lebih liar dibanding Anda. Dia tidak pernah kuliah sehebat Anda, tapi pengalaman lapangan dia sering ngelihat membuat dia menjadi kreatif. Jadi kreatif itu tidak menuntut kasta. Ya, kreatif itu tidak menuntut kasta. Anda lihat pelukis-pelukis di Bali, ya. Oh, yang luar biasa lukisannya, tapi hidupnya sederhana biasa. Tapi idenya, wow, luar biasa. Oke, Pak. Kalau orang yang inovatif kan biasanya kreatif, Pak ya? Iya, betul. Apa mesti, kalau tipe pengusaha yang pendiam itu berarti nggak bisa menciptakan ide yang inovatif dong, Pak? Nah, Misalkan makanya ya, sebenarnya gini, kita akan bicara soal apakah pengusaha tersebut atau pebisnis tersebut punya struktur manajemen nggak? Punya struktur organisasi nggak? Kalau dirinya tidak kreatif, ya pasti nggak akan menciptakan produk inovatif, betul kan? Tapi kan seperti seorang presiden, ya,
baik itu presiden di sebuah negara atau itu presiden di sebuah perusahaan, kan sebutannya juga sama-sama presiden. Presiden itu kan tidak harus tahu segalanya, Pak. Betul? Tapi presiden itu punya yang namanya staf ahli. Nah, kalau Anda orangnya sangat teliti, sangat detail, laporannya komplit, Anda detail, salah dikit hanya nulis aja Anda ngerti. Ini Anda tipe orang yang sangat cermat begitu. Biasanya orang-orang cermat idenya nggak banyak, kan gitu. Dia cari orang yang ngomongnya banyak, yang idenya banyak untuk melengkapi tim Anda, kan begitu. Itu poinnya. Jadi artinya carilah orang di samping Anda yang punya kapasitas, yang punya kemampuan yang Anda tidak punya. Jadi duet itu harus yang beda. Ya, kalau penyanyi suaranya sama persis duet pasti nggak enak. Betul kan? Tapi kalau suaranya beda, disatukan yang satu agak ngerok, serak-serak, yang satu ngepop, apa sih enak? Atau yang satu dangdut, satu dikasih jazz. Nah, mungkin enak juga gitu. Tapi kalau suaranya sama-sama suaranya alto, sama-sama suaranya flat, duet, ya nggak ada sesuatu yang wow, begitu maksud saya. Jadi harus ada staf yang atau orang-orang yang bisa dioptimalkan ya, yang punya ide kreatif. Jadi, ya Pak ya. Kalau memang pengusaha itu nggak punya kreativitas. Betul, optimalisasi itu bisa internal, bisa eksternal. Nah, kembali. Jadi kalau Anda ternyata tim Anda, internal Anda merasa, aduh Pak, untuk cari orang yang inovatif itu susah. Cari orang yang bisa bikin produk kreatif itu susah, Pak. Oh ya udah, lempar aja ke pihak ketiga. Lempar aja ke pihak ketiga. Lempar aja ke pihak ketiga, Pak. Cari konsultan atau cari orang kreatif yang bantu mikir. Gitu. Kita lihat, ketika ini menarik Pak terkait. Ya, silakan Pak. Silakan. Ya, ketika ada nasi goreng. Zaman dulu nasi goreng pasti cuma nasi goreng daging, nasi goreng udang, kalau Semarang nasi goreng babat. Tapi tiba-tiba ada nasi goreng rasa-rasa rempah tradisional, ya kan? Nah, itu kan menarik kan. Nah, itu namanya inovatif. Tapi, ya ada tapinya. Orang untuk mau makan harus dieduket. Harus dikasih edukasi. Kalau nggak diedukasi, dia biasanya alah gitu doang. Enggak. Masa nasi goreng dikasih jahe sih? Kan begitu. Ya kan? Maka ketika saya bilang hari ini kan trennya era jamu-jamuan kan, betul ya? Ketika COVID terjadi, ini banyak orang bicara soal jamu-jamuan. Ada yang jamunya benar-benar diparut, kemudian diperas, diminum. Ada yang cuma dipotong-potong, jahe satu potong, kemudian kunyit satu potong, kemudian serai satu potong, kemudian apapun satu potong, gula satu potong gula aren misalnya, itu kan dipotong-potong doang, dicelup kasih air panas. Nah, kira-kira pertanyaan saya, anak muda minum jamu kayak gini nggak, Pak Zaziri? Kurang suka, Bebe. Kurang suka. Karena dari aromanya ini aromanya simbah-simbah gitu ya, aromanya kakek-kakek, aromanya nenek-nenek gitu. Wah, ini kan bumbu dapur. Masa gua anak muda gaul, sekolah internasional, ya kan, masak minumnya jamu kan gitu kan. Ya kan? Kalau mungkin kita minum jamu bangga kan? Ya kan? Yeah. Tapi anak muda bangga kalau dia minum soda, betul kan? Betul nggak? Yeah. Kalau dia minum Coca-Cola, dia bangga gitu. Nah, pertanyaannya kenapa kita nggak kawinkan? Saya sedang tidak bicara soal secara kesehatan ya. Hari ini saya bicara soal secara creativity. Secara kesehatan harus ditinjau ulang. Apa nggak boleh? Uang nyatanya aja minuman orang barat aja ada yang soda dikasih ginger, namanya ginger ale, betul kan? Ginger ale, ya kan? Nah, kan ada tuh kan? Nah, kenapa kita nggak coba tuh? Yuk minumannya dibikin warnanya jadi pakai warnanya kunyit. Why not gitu loh? Anda berani nggak pertanyaannya begitu? Iya. Ya, berani nggak Pak bikin Thai tea atau kopi yang rasanya jamu gitu ya? Yes. Yang khasiatnya seperti jamu. Benar, itu kan pertanyaannya. Sehingga kalau seandainya ada orang jual bubble tea, ya, tulisannya sugar free with ginger, saya pikir seorang ayah yang nemenin anaknya makan di situ atau beli minum di situ,
Si ayah nanya, itu kayaknya coba deh, kayaknya ada yang low sugar pakai ginger, pasti beli. Sehingga terjadi yang namanya peningkatan angka penjualan. Tapi kan di Indonesia itu orang kreatif dikit, Pak Zaziri. Ya, taunya pokoknya bisnis rombongan. Begitu si Futang masuk ke Indonesia, yang lain juga berlomba-lomba. Tiger masuk ke Indonesia. Padahal mahal itu, franchise-nya pasti mahal kan gitu ya. Mahal. Kenapa kita nggak rame-rame sekarang? Yuk, es cendol dikasih ginger. Betul kan? Ya. Nah, itu loh maksud saya. Jadi ide itu dekat sama kita. Tapi problemnya Anda pakai ide itu atau tidak. Anda seringkali mengatakan begini, nggak perlu gitu deh, itu di sana aja rame. Ya itu kan dia rame, karena dia pionir. Nah, Anda pionir enggak? Kalau nggak pionir, maka Anda mesti lebih canggih lagi. Gitu loh. Nah, ide-ide inovatif itu mesti pionir apa tidak, Pak? Tidak mesti. Tidak mesti. Tidak mesti ya? Kalau kita lihat, dulu pisang kipas demikian hebat, betul kan? Sekarang yang hebat adalah pisang madu, betul kan? Beda. Dulu pisang pasir dulu. Nah, pasir. Kemudian ada pisang kipas. Dan seterusnya. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih, Pak nih. Iya. Pak, inovatif itu hanya sekedar beda, sekedar unik, atau harus ada hal-hal lain? Yes. Nah, ini dahsyat banget Pak Rofian. Selamat sore. Thank you pertanyaannya. Jadi begini. Kalau kita bicara sekarang saya punya garpu. Ya, saya punya garpu. Bayangkan garpu. Semua tahu ya. Garpu itu saya bentuk hurufnya jadi huruf S. Garpunya, bayangkan ya. Garpu saya bentuk, saya puter, saya bengkok-bengkokin jadi huruf S. Dan saya jual garpu ini di supermarket. Saya jual garpu ini di mall-mall gitu. Menarik ya, inovatif, betul kan? Inovatif, gila, garpu biasanya lurus nih bentuknya S atau bentuknya huruf C. Nah, tapi pertanyaannya garpu ini punya manfaat nggak? Nah, ya kan? Jadi manfaatnya ya, Pak ya? Harus tetap punya manfaat, Pak Rofian. Thank you, udah diingetin. Inovatif harus tetap punya fungsi. Kalau just inovatif, tapi value-nya nggak ada, seperti tadi, garpu saya bentuk huruf S. Sehingga saya megangnya susah gitu, Pak Zaziri. Mau makan mangga aja susah gitu. Maka ini tidak ada nilai tambah. Maka garpu yang dibentuk huruf S ini lucu. Cocok lucunya doang, Pak. Cocok masuk jadi museum. Jadi pajangan doang ya, Pak? Iya, tapi nggak cocok, fungsionalnya kurang. Megangnya susah, malah nusuk nggak bisa. Menghilangkan makna garpu. Sehingga ini bukan inovatif dalam konteks function. Jadi inovatif nggak? Iya inovatif, tapi inovatifnya kurang punya manfaat. Begitu. Jadi tidak cukup sekedar berbeda dan unik saja ya Pak, tapi juga fungsional ya. Kalau sekedar beda, itu namanya ngawur. Maka saya sering katakan kan, inovatif dan ngawur itu bedanya tipis. Ya kan? Inovatif dan ngawur itu bedanya, kalau inovatif dia langsung naik satu the next level. Kalau ngawur, orang bilang, apaan sih? Garpu kok bentuknya huruf S, kan gitu. Begitu. Menarik. Nah, kalau di masa pandemi saat ini Pak ya, seharusnya ide-ide inovatif itu harus ditumbuhkan atau memang karena jalan-jalan sulit menumbuhkan ide inovatif? Gimana Pak? Iya, gini. Jadi pada saat pandemi, sekali lagi kita nggak tahu pandemi ini berakhir kapan. Jadi pokoknya hadapin keadaan tetap dengan tenang aja. Anda nggak pernah tahu kapan, maka Anda masih inovatif tetap. Jadi justru Anda pada saat Anda kepepet, pada saat Anda kepepet, harusnya itu Anda mesti harus lebih inovatif. Wong namanya secara teori aja the power of kepepet, betul kan? Kalau Anda kepepet, Anda tuh apa saja bisa jadi, betul kan? Betul. Kalau Anda sedang dalam zona tidak nyaman, Anda bisa jadi. Tapi ingat, ketika Anda sedang punya uang, saya ingatkan pebisnis di tempat ini ya, ketika Anda sedang banyak uang, ketika Anda sedang tidak mengalami cash flow, ketika Anda pendapatan baik-baik saja, penjualan normal-normal saja, biasanya Anda tidak inovatif. Anda biasanya gitu dalam operation, betul. Tapi ketika Anda kena sebuah tekanan, Anda harusnya inovatif. Maka sebenarnya ketika saat ini pandemi, harusnya Anda semua harus lebih kreatif. Harusnya.
gitu. Ide-ide kreatif di masa-masa ya masa-masa omset bagus, di masa-masa perut kenyang itu sulit Pak ya? Susah biasanya. Maka tapi gini, tidak susah kalau itu dilakukan oleh korporasi. Korporasi itu kan perutnya kenyang terus, duitnya gede terus, tapi tetap bisa berinovasi. Kenapa? Struktur organisasi. Jadi begini saya ingatkan, ketika Anda ingin berinovasi, pastikan struktur organisasi Anda juga struktur organisasi yang bisa mengarahkan kepada sesuatu yang inovatif atau kreatif. Maka struktur Anda punya business development, Anda mesti punya research and development, Anda mesti punya orang-orang marketing, Anda mesti punya orang-orang produksi yang benar-benar punya kapasitas untuk mengembangkan produksinya lebih dari yang saat ini ada. Jadi, tidak mesti kepepet. Korporasi kan jarang kepepet, tapi kreatif terus kan. Karena apa? Karena mereka strukturnya mendukung untuk itu. Jadi kembali, struktur mendukung, tidak perlu kepepet. Tapi kalau Anda masih perusahaan perorangan, biasanya Anda nggak kreatif kalau Anda masih punya duit, saya bilang gitu. Kebanyakan. Tapi kalau ada yang bilang, Pak, saya punya duit tapi kreatif, ya, it's very good. Gitu. Bagus buat Anda. Oke Pak. Untuk pengusaha-pengusaha level bawah nih Pak, yang memang perlu melakukan inovasi yang berkelanjutan. Kira-kira untuk menimbulkan rasa lapar untuk berinovasi itu bagaimana Pak? Ada kiat khusus nggak Pak? Ya. Kadang-kadang kita puas gitu. Nah. Yes. Kenapa kok Anda puas? Karena Anda jarang jalan-jalan. Udah itu aja. Kalau Anda di dalam kursus, Anda tuh kayak katak di dalam tempurung. Anda merasa suara Anda udah paling kencang, merasa produk Anda paling bagus. Padahal di sana, maka kalau ketemu pengusaha dikit-dikit bilang, ini Pak produk saya paling enak Pak, ini produk saya belum ada Pak, ini produk saya itu kemasannya paling bagus Pak. Padahal saya udah sering lihat produk yang lain, saya ketawa aja sih. Bapak kurang jalan-jalan Pak, saya bilang. Udah gitu aja. Artinya untuk membangkitkan, ya Anda mesti panas, Anda mesti dikomporin. Contohnya begini Pak, saya selalu ngomporin klien saya yang sedang mau memfranchise-kan produknya, saya suruh datang ke pameran. Saya suruh baca majalah franchise, saya suruh masuk ke majalahfranchise.com, saya suruh masuk ke sana, supaya gitu ngeliat, loh, kok ada ya produk tahu kok cabangnya sampai 300 ya? Loh, kok ada ya produk Indomie franchise-nya kok sampai 3 miliar ya? Kok ada bakso yang harganya miliatan ya? Maka seorang pebisnis yang ingin memfranchise-kan bisnis yang pertama kali, Anda harus datang ke pameran. Supaya apa? Kalau Anda datang ke pameran, Anda panas. Kenapa kok Anda panas? Anda lihat, jalan-jalan, ngelihat roti. Hah? Kok cuman roti gitu? Itu kan cuman roti tawar, kemudian dibelah jadi 2, kemudian dikasih isian, kemudian dibakar, kemudian dipotong jadi 5, kemudian dipotong lagi jadi 10, jadi kecil-kecil, dikasih tusuk gigi, kemudian disiram sama saus. Hah? Kok bisa harganya mahal ya? Kalau gitu saya ya bisa. Nah, ya kan? Saya selalu bilang, nek ngono aku yo iso, nek basa Jawa nih gitu. Kenapa kok Anda bisa? Karena Anda udah ngelihat. Pertanyaannya, orang yang melahirkan seperti itu, susah nggak? Susah. Ketika pertama kali obat masuk angin dikeluarkan, yang namanya apapun mereknya, ya kan? Susah nggak obat masuk angin? Susah, tapi hari ini semua jual obat masuk angin. Dulu ketika riset vitamin C yang namanya kategori ester C, ya time release, yang dilepas ketika tubuh membutuhkan, itu risetnya lama. Tapi ketika sudah ada di market, yang lain langsung bikin vitamin C. Apalagi saat pandemi, vitamin C nggak ada, semua perusahaan obat membuat vitamin C. Ketika perusahaan yang udah established, produksinya udah naik lagi, maka perusahaan-perusahaan yang baru muncul ini nggak laku lagi. Kemarin saat pandemi laku nggak laku, orang nggak peduli mereknya apa, yang penting pokoknya vitamin C 500, vitamin C 1000, orang beli. Tapi ketika keadaan udah normal, hati-hati loh, produk Anda punya diferensiasi atau enggak, punya unique selling proposition atau enggak, kreatif atau enggak, inovatif atau enggak, sehingga orang menoleh ke arah Anda dan tidak mau berpaling ke arah kompetitor. Begitu. Pak, ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan nih Pak. Nah Pak, ini terkait dengan mungkin inovasi dalam pricing ya, harga. Di saat orang menjual harga susah yang begitu mahal, bagaimana inovasi untuk harga nih Pak? Mungkin ada bahan dikurangin atau bagaimana, lebih baik bagaimana inovasi ini Pak? Iya, jadi gini, menurut saya Bu Dini,
produk itu mahal atau murah itu relatif. Saya ulang ya, produk mahal atau murah itu very relative. Artinya apa? Ketika Anda beli parfum harganya 1,5 juta, Anda merasa murah, baunya enak kok. Tapi ketika ada orang yang gajinya cuma 2 juta, disuruh beli parfum 1,5 juta, ya mahal, kan begitu. Jadi jangan pernah berpikir soal harga. Contoh, Indomie, di warung Indomie, itu harganya berapa Pak Zasiri? Warung Indomie pinggir jalan, Pak. Masih ingat nggak Pak? Berapa? 8.000, 10.000-an lah sekarang ya. Ya, kurang lebih 10.000 lah, itu let's say. Itu udah pakai telur, betul ya? Kadang pakai telur 10.000 lah. bakso gitu. Nah, itu warung Indomie pinggir jalan. Tapi ketika saya setup klien saya membuat warung Indomie yang kelasnya di atas, Indomie saya jual 20.000, Anda bilang murah nggak? Murah Pak, kenapa? Tempatnya enak Pak. Saya kalau selfie Pak, keren banget saya selfie Pak, nah misalnya gitu, betul? Jadi murah atau mahal itu relatif, maka jangan pernah berpikir soal itu. Tapi kalau Anda tanya hari ini, apakah inovasi itu mesti produknya diganti? Kalau Anda bisa mengganti tapi rasanya tetap mirip, yes, itu bagus. Tapi kalau Anda mengganti, lalu Anda segmennya tetap, harus berhati-hati. Gitu. Ini saya kasih contoh lagi. Ya. Kalau bicara inovasi, inovasi itu tidak hanya produknya, tidak hanya pelayanannya, tapi mainannya itu juga inovasi. Contoh, zaman dulu mie itu mie-nya di belakang, betul ya? Sekarang tuh kalau kita lihat mie yang dari China, dari Taiwan, lamian tuh di depan, ditarik-tarik gitu, dari tepung jadi mie. Itu kan inovasi kan? Tapi Anda jarang merasa bahwa itu inovasi loh. Betul? Nah, itu yang penting. Jadi inovasi itu nggak jauh dari Anda. Inovasi itu dekat dengan Anda. Tapi Anda ngelihat nggak bahwa itu inovasi? Biasanya Anda sedikit sombong. Gitu doang ngapain? Anda tahu ketika keripik Maici itu dibikin dengan grading kepedasan. Begitu ngetop, Anda langsung bilang, alah, gitu doang, itu mah gampang. Cuma keripik. Cuman gitu, keripik. Ya saya ya iso nek ngono, ya kan? Bahasa Jawanya gitu. Tapi pertanyaannya mikirin bikin grading, itu gak gampang. Itu yang namanya inovasi. Jadi harus punya mata yang jeli ya Pak ya? Yes, exactly, right. Matanya. Nah itu gimana Pak? Ya, buka mata, buka telinga, buka hati. Nah, ini menarik. Buka mata, itu Anda masih jalan-jalan. Buka, lihat. Jangan merasa bahwa produk Anda, makanya kalau Anda biasanya pebisnis kuliner yang masih punya koki itu terjebak sama kokinya. Saya nggak bilang koki nggak baik, tapi koki Anda letakkan aja di Central Kitchen. Outlet Anda jangan dikasih koki, kasih aja cook. Kalau dikasih koki terus, itu kayaknya inovasi terus, tapi inovasi tidak ada henti. Sehingga produknya nggak jadi-jadi gitu. Karena koki itu orangnya semuanya bisa terus, ya kan? Padahal kita butuh saatnya titik. Nah, maka maksud saya adalah ketika Anda sudah buka mata tadi, lihat yang lain. Oh, yang lain bisa ya? Yang lain laku ya? Oh, kok bisa ya gitu ya? Wow, wow, wow. Buka mata. Lalu buka telinga Anda. Dengarkan keluhan pelanggan. Kenapa pelanggan Anda nggak beli lagi produk sama Anda? Apa pelanggan itu tidak join lagi sama Anda? Iya kan? Itu Pak, harus sekarang kan, ya. Ya, silakan Pak. Nah, sekarang kan zamannya serba cepat ya. Kompetisi juga semakin ketat nih Pak. Jadi diperlukan inovasi yang cepat juga nih Pak. Ini harusnya berapa kali dalam melakukan inovasi nih? Apakah dulu kan mungkin setahun bisa cukup, sekarang mungkin harus 3 bulan atau berapa bulan gitu? Iya, jadi bisa gini. cerita Pak? Tadi lanjut, buka mata, buka telinga. Anda dengerin. Ya. Kenapa sih mereka nggak lagi beli produk Anda? Anda artinya mendengarkan mereka nggak? Kalau Anda tidak pernah mendengarkan mereka, Anda bilang, misalkan ada orang komplain, ini produknya terlalu manis. Terus Anda bilang enggak lah, mau ya gitu, enggak mau ya enggak usah beli. Wong produk saya udah pas, ini udah paling enak. Nah, ini Anda namanya tidak sedang buka telinga. Yang terakhir, buka hati. Punya enggak Anda tuh humble, kerendahan hati, untuk bisa menerima apa yang Anda lihat dan apa yang Anda dengar. Anda cukup punya kerendahan hati enggak? Kalau Anda enggak punya kerendahan hati, maka Anda bilang, enggak kok, saya udah hebat. Saya ini yang pertama. Saya ini yang utama. Saya nggak ada yang bisa nyaingin saya. Ingat loh,
apapun produk Anda hari ini, kuliner, Anda bilang sama saya, kasih waktu saya 3 bulan maksimum. Saya akan bisa mencontoh produk Anda. 95% saya bisa contoh. Masa Pak? Iya, saya tinggal cari. Kalau Anda punya makanan Indonesia, saya tinggal cari chef yang jago makanan Indonesia. Tapi setelah itu saya standarisasi, saya nggak pakai chef itu terus. Kalau Anda makanannya western, gaya pasta, saya tinggal cari. Orang dari Italia, dari Spanyol, dari mana. Pasti jadi. Jadi jangan pernah sombong dengan produk Anda. Ingat ya, kesombongan menyebabkan usaha Anda itu turun. Anda lihat supermarket di daerah yang hari ini udah hilang. Kenapa? Karena mereka sombong. Mereka tidak pernah menginovasi, bilangnya, saya ini supermarket paling lama, saya ini mall paling lama, saya ini tertua. Nah, ingat bahwa tertua itu terapuh loh, hati-hati. Betul kan? Tapi tertua itu bisa jadi legend kalau Anda bisa mainkan. Nah, Anda harus jadi tertua, tapi tetap jadi tertua yang dari pengalaman itulah Anda ciptakan inovasi. Itu yang dahsyat. Bukan sekedar tua. Tua is not important. Tapi yang important adalah experience ditambah dengan new innovation. Jadilah kreatif produk, kreatif services. Sehingga produk Anda bisa menang. Begitu. Nah, ini melanjuti tadi pertanyaan saya, Pak. Inovatif ada masanya enggak sih, Pak? Dari Ibu Perianti. Oke, Bu Feriantin, thank you sudah gabung ya. Jadi jangan selalu gabung di channel ini ya, supaya dapat ide-ide baru. Inovatif ada masanya enggak? Inovatif itu setiap zamannya pasti ada produk inovatif. Jadi inovatif saya katakan inovasi tidak boleh pernah berhenti. Judul saya adalah inovasi tiada henti gitu. Inovasi nggak boleh berhenti. Jangan ketika warung mie Anda sudah rame, sehari sudah bisa jualan 500 mangkok, Anda bilang saya udah paling enak. Belum tentu, saya bilang. Ada yang bisa bikin lebih enak. Jadi inovasi itu terus. Dengan membuka mata, membuka telinga, buka hati Anda. Nggak boleh sombong. Bahwa artinya Anda itu sedang dikerumunin banyak kompetitor. Anda sedang dikerumuni oleh kompetitor. Dan Anda itu sedang berada di tengah persaingan yang ketat. Maka kalau Anda nggak inovatif, Anda nggak kreatif, Anda pasti kalah. Apalagi di industri franchise. Jadi kalau Anda sudah siap masuk industri franchise, saya ingatin, kalau Anda punya produk tahu, hari ini Anda bikin tahu yang inovatif, sebutlah tahu keju mozzarella hari ini. Nggak usah nunggu seminggu, Pak. Udah banyak yang bikin. Franchise Anda, let's say harganya 200 juta. Tiba-tiba bulan depan ada franchise yang harganya cuma 50 juta. 3 bulan lagi ada franchise yang harganya cuma 7,5 juta. Betul? Pak Jazir ini yang banyak meliput. Terjadi ya, Pak ya? Itu terjadi di industri boba. Betul ya, Pak ya? Dari yang harganya 3,5 miliar sampai yang harganya hari 7,5 juta itu ada. Dan tampilannya semuanya mirip. Betul? Karena tahu nih asalnya dari Taiwan, maka sekarang boba lokal pun dikasih huruf-huruf Taiwan. Betul? Karena apa? Gampang, tinggal pakai Google Translate. Ya kan? Jadi Bu Feriantin, inovasi tiada henti. Anda nggak boleh pernah berpikir untuk berhenti. Kalau kompetitor Anda belum berinovasi, Anda tetap berinovasi, tapi simpan hasil inovasi Anda. Jangan buru-buru launching. Karena market pasti tenang. Jangan di launching dulu. Dengan gini aja Anda menang. Nggak apa-apa. Tapi begitu market ngeluarin produk tertentu, Anda inovasi Anda udah siap. Jadi dalam bisnis franchise, sekali saya katakan, jangan pernah takut untuk dicontoh. Klien-klien saya, begitu saya mulai ajak pameran ya, saya banyak ngajak klien-klien yang pameran perdana dan dari ini sukses ya. Ada yang setelah sukses lupa sama saya, banyak ya. Banyak juga Pak. Jadi biasa itu. Bagi seorang konsultan nggak apa-apa. Konsultan akan setia sama Anda. Tapi belum tentu Anda setia sama konsultan. No problem. Anda biasanya merasa Anda lebih pintar, Anda udah merasa lebih hebat, no problem. Saya senang. Tapi ingat, setelah itu bisnis itu tidak titiknya nggak di situ loh. Titiknya tuh di ujung sana titiknya. Nah, Anda masih inovasi. Anda bisa nggak berinovasi lagi? Kalau Anda nggak bisa berinovasi lagi, ya Anda kalah. Gitu. Jadi istilahnya kalau bahasa Jawa, saya orang Jawa, saya bilang ojo dumeh. Ojo dumeh itu ya, ojo dumeh produk kamu udah paling top. Ojo dumeh kamu produk kamu tuh paling laku. Jangan, tetap berinovasi. Tapi launching inovasinya, launching creativity produknya nunggu pada saat dibutuhkan. Timingnya tepat ya. Kalau Anda masih bagus, Anda launching lagi ngapain?
produk itu kan ada life cycle-nya, naik, kemudian mau turun. Ya. Sebelum turun, inovasi. Sebelum turun, inovasi. Gitu Pak Jaziri. Oke. Pak, kalau sekarang kan banyak inovasi di sektor kuliner ya Pak. Mungkin Ya. kalau di khususnya di waralaba nih Pak, di sektor kuliner ini harusnya nih inovasi itu harus berapa lama? Mungkin Ya. setahun sekali apa cukup? Ya, jadi gini, saya sebenarnya katakan, tidak ada patokan khusus. Misalkan gini, kita baru launching produk, seandainya kita sebut lagi produk, misalkan cincau tadi. Produk cincau, baru di launching sebulan, laku banget, tiba-tiba tetangga sebelah nge-launching cincau rasa yang unik banget, yang belum pernah ada. Ya, misalnya begitu. Ya kita harus cepat nih. Inovasi cepat launching lagi. Gitu. Kalau kita lupa berinovasi, kita nunggu terus, kita kalah pasti. Walaupun ujungnya bisa jadi yang produk-produk kreatif tadi bisa jadi tidak selalu menjadi nomor satu, tidak selalu menjadi best seller. Tapi setidaknya ketika Anda punya produk yang kreatif, market mencatat bahwa brand ini itu pernah punya produk inovatif. Sehingga produk Anda yang tidak inovatif pun, yang justru itu adalah jagoan Anda zaman dulu, yang originalnya, nah, itu tetap laku. Tapi kalau Anda tidak melakukan inovasi, jangan-jangan produk tradisional Anda itu jadi nggak laku loh. Karena Anda dianggap jadul, dianggap kuno. Gitu. Gitu Pak. Ya. Oke Pak, ini udah hampir 1 jam. Mungkin pertanyaan terakhir Pak ya. Yes. Pertanyaan terakhir nih. Ini untuk para pengusaha muda nih. Kira-kira apa sih tips untuk merangsang dan menyerap ide-ide yang inovatif dari luar maupun dari pesaing? Ya, oke. Anda anak-anak muda yang ada di channel ini, Anda energinya besar. Anda mesti lebih kreatif dari orang yang tua-tua gitu. Karena Andalah yang akan memimpin industri kuliner suatu saat. Anda yang akan punya industri franchise. Anda yang akan jadi juaranya. Sehingga mulai dari sekarang, tadi saya katakan, saya ulang lagi, buka mata, buka telinga, buka hati. Kemudian kalau secara metodenya pakai metode yang namanya ATM, amati tiru modifikasi. Bahasa Jawanya saya ulang-ulang terus karena ini teorinya Ki Hajar Dewantara. Amati itu niteni, ya, niteni. Tiru itu niroke, niru. Kemudian modifikasi itu nambahi. Itu teori kuno sejak zaman Ki Hajar ya, udah ada, betul. Nah, tapi setelah itu Anda jadi nggak perlu terlalu baru. Karena produk yang paling baru banget di dunia hampir nggak ada. Tapi produk yang Anda bisa contoh itu banyak. Maka ketika ada makanan ngetop dari Taiwan, Anda intip aja sebentar. Maka rajin-rajinlah browsing. Betul? Rajin-rajinlah membaca media yang merupakan pusat informasi. Sehingga Anda ilmunya nambah terus nih. Sebab kalau Anda tidak rajin baca, Anda sedang menutup mata. Nah, kalau Anda menutup mata, hati Anda pasti ketutup. Telinga Anda buntu. Nah, amati, tiru, modifikasi. Nggak usah mikir yang muluk-muluk. Lihat aja, ubah dikit, launching. Jadi bisnis kuliner itu jangan mikirnya kepanjangan. Jangan sampai risetnya setahun, 2 tahun. Ya, yang lain udah keburu banyak. Cepat aja. Tapi sambil diperbaiki, pastikan tim manajemen Anda kuat. Gitu. Pertanyaan terakhir Pak, pertanyaan terakhir nih. Ya. Apakah brand lokal Indonesia ini dari segi inovasi tidak kalah dengan merek-merek luar? Pengamatan Pak Joko. Saat ini kalau harus diakui, produk-produk kita kalau dalam bisnis franchise, ya masih biasa gitu ya. Saya anggap masih biasa. Kalau kita belajar dari industri UMKM Indonesia, dari industri tas, industri fashion, industri aksesoris, itu hebat. Bisa sampai ke mancanegara. Nah, ini kuliner agak ketinggalan nih. Padahal Indonesia itu belum mengeksplor kuliner Indonesia Timur. Belum ada franchise kuliner Indonesia Timur, belum banyak. Benar, Pak. Benar, tapi yang diekspos selalu kuliner Indonesia Barat. Kopi tiam, kuliner Indonesia Barat. Kopi-kopian, mimian, itu kan Barat. Timur belum ada. Jadi artinya terbuka peluang untuk bisa mengeksplor makanan Indonesia Timur. Yuk sama-sama. Indonesia Timur tuh kaya banget. Yuk kita eksplor, lalu kita bawa produk Indonesia ke mancanegara, ke Vietnam, kita bawa ke Malaysia, supaya kita jadi penyerang juga, jangan cuma bertahan. Begitu. Oke, terima kasih Pak Joko. Sudah mau habis. Sebelum ditutup sama Instagram, saya terima kasih Pak Joko nih atas waktunya. Dengan senang hati Pak. Sampai jumpa lagi di bincang. Sorry. Kita perlu catat tadi. Saya bilang harus baca, bacaan yang bermutu. Jangan lupa kalau Anda mau terjun di industri franchise, Anda harus buka
www.majalahfranchise.com. Harus. Oke, Jos. Yes. Betul ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Joko. Sampai jumpa di Bincang Bisnis kesempatan lain. Selamat sore, Pak. Selamat Sehat sore. selalu. Bye. Oke, demikian bincang bisnis kita dengan Pak Joko. Sangat inspiratif, sangat inovatif ya mungkin ininya, apa namanya, ide-idenya bagi para franchise pemula. Obrolan tadi sangat menarik ya, khususnya bagaimana merangsang dan menyerap ide-ide yang inovatif dari luar. Kuncinya satu ya menurut saya, harus terbuka mata, pikiran, dan hati serta telinga itu harus terbuka dengan wawasan luar. Yang kedua, harus banyak piknik atau jalan-jalan ke luar negeri atau ke daerah manapun sehingga terbuka wawasan kita dan bisa menyerap ide-ide yang inovatif dari luar. Itu saja bincang bisnis kita sore ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada bincang bisnis berikutnya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.